Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi bab 6 tentang penetapan target dan penganggaran. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Anissa Fatmasari, yang kedua Rizka Ananda Wayununtias, yang ketiga Mofaregi Pratama, yang keempat Anita Purnamasari, dan yang terakhir Tasa Nabila Rosadi. Saya Anissa Fatmasari ingin menjelaskan mengenai penetapan target Markom. Target Markom atau Target Marketing Communication merupakan semua tujuan dari seluruh elemen Markom yang ingin dicapai, baik secara parsial maupun keseluruhan selama waktu tertentu seperti kuartal pertama atau per tahun dalam bisnis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penentuan alat Markom yang paling sesuai untuk menyelesaikan target. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menciptakan pemimpin pasar dengan media periklanan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan dalam periklanan dan promosi penjualan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan perusahaan dengan pihak terkait seperti public relation. Public relation membantu perusahaan atau organisasi agar publik mau bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menghadapi serangan dari pesaing atau kompetitor. Yang kelima, memberikan keistimewaan dan kesan kepada konsumen untuk segera membeli produknya, sehingga tidak ada penundaan dalam pembelian. Berikut ini merupakan 3 alasan penting agar penetapan harus sesuai dengan keputusan pemilihan, pesan, media, dan bagaimana elemen Markom harus terintegrasi dan dikelola. Yang pertama, mencapai kesepakatan manajemen. Proses penetapan target secara harfiah memaksa eksekutif manajemen, anggota Markom menyetujui bahwa strategi Markom akan diikuti oleh berbagai rencana selanjutnya yang akan disesuaikan dengan penyelesaian untuk merek tertentu. Yang kedua, pedoman keputusan Markom merupakan penetapan target sebagai pedoman penetapan anggaran, pesan yang akan disampaikan, media yang terangkum dalam strategi merek Markom. Dan yang terakhir, ketiga, ada standar. Standar merupakan target yang memberikan standar, sehingga hasilnya itu dapat diukur dan target yang baik adalah suatu kepastian. Ukuran yang dapat diselesaikan oleh Markom itu secara kuantitatif, atau data dapat diukur. Hierarki efek Markom. Pengertian penetapan Markom diperlukan proses komunikasi dari perspektif konsumen. Kerangka pikiran yang disebut hierarki efek Markom ini sangat sesuai untuk memahami konsep ini. Hierarki efek Markom menyebutkan bahwa penetapan target Markom tergantung dari pengalaman konsumen terhadap suatu merek. Istilah hierarki efek Markom mengungkapkan bahwa kesuksesan komunikasi pemasaran, berbagai elemen Markom harus meningkatkan konsumen melalui tahap psikologis. Seperti contohnya, seseorang yang sedang menaiki tangga dengan tahap demi tahap akan sampai menuju puncak tangga. Variasi model hierarki sudah diformulasikan, semuanya dibentuk berdasarkan semua elemen Markom. Apabila berhasil, seseorang akan berpindah yang bermula dari ketidaksadaran merek akan menjadi seseorang yang akhirnya melakukan pembelian terhadap suatu merek. Saya Tasa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian hierarki efek Markom. Yang pertama, ketidaksadaran, yang kedua kesadaran, yang ketiga ekspektasi, yang keempat percobaan. Dari percobaan itu menghasilkan sikap dan kepercayaan, penguatan sikap dan penguatan kepercayaan yang menjadikan loyalitas merek. Penjelasan mengenai bagian hierarki efek Markom. Yang pertama, peningkatan pemahaman ketidaksadaran menjadi kesadaran. Secara umum, menciptakan kesadaran akan keberadaan produk merupakan hal penting untuk produk atau merek yang belum terkenal. Terkadang agen periklanan memberikan perhatian yang lebih untuk membangun kesadaran merek dengan menciptakan iklan yang menjadi ketertarikan seksual. Yang kedua, menciptakan harapan. Iklan dan elemen Markom harus memenuhi harapan konsumen terhadap manfaat yang ingin didapat konsumen setelah membeli atau memakai produk tersebut. 3. Mendorong pembelian uji coba. Sampel gratis dan kupon merupakan cara yang paling efektif untuk menarik konsumen supaya melakukan pembelian uji coba pada produk baru. Yang keempat, menciptakan kepercayaan dan sikap. Contohnya seperti pemilik memberi makan anjingnya vegetable. Alasan pemilik memberikan vegetable karena terbuat dari sayuran asli dan pasti bagus untuk anjingnya. Maka rasa percaya ini merupakan modal awal dari penciptaan kesadaran merek. Yang kelima, menguatkan kepercayaan dan sikap. Penguatan target dapat tercapai ketika komunikator pemasaran berhasil memenuhi janji sesuai harapan konsumen dan mempromosikannya berulang-ulang. Yang keenam, menumbuhkan loyalitas merek. Mendapatkan loyalitas konsumen dengan memenuhi kebutuhan konsumen adalah hal
lebih baik daripada persaingan merek dan terus mengkomunikasikan merek untuk memasarkan kepercayaan dan sikap konsumen. Persyaratan untuk penetapan target Markom. Yang pertama, target harus meliputi persyaratan yang jelas, siapa, apa, dan kapan. Target harus memberikan gambaran yang jelas mengenai target pasar, siapa, menunjukkan tujuan yang spesifik, level kesadaran yang harus dicapai apa, dan jangka waktu yang jelas untuk mencapai tujuan, kapan. 2. Target harus kuantitatif dan dapat diukur. Syarat ini diperlukan supaya iklan itu kuantitatif sehingga dapat diukur. Target yang tidak dapat diukur karena gagal untuk menjelaskan manfaat produk mana yang harus diketahui konsumen. 3. Target harus menjelaskan perubahan apa yang terjadi. Target harus menjelaskan perubahan apa yang akan dicapai. Misalkan contoh B, meningkatkan kesadaran dari 60% menjadi 80% sesuai dengan syarat ini, karena apabila perubahan yang terjadi kurang dari 20% berarti tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang keempat, target harus realistis. Target yang tidak realistis adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai dalam waktu yang ditentukan, tetapi tetap saja dimasukkan ke dalam Markom. 5. Target harus konsisten. Serangkaian elemen Markom harus konsisten dengan elemen Markom lainnya. 6. Target harus jelas dan tertulis. Dalam mencapai target yang sesuai dengan tujuan, diperlukan adanya komunikasi dan evaluasi. Ini harus mencantumkan dengan jelas dan tertulis supaya diketahui oleh anggota Markom lainnya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan target ini. Haruskah target Markom dimunculkan dalam pemasaran? Terdapat dua tipe target Markom. Yang pertama, target sale dan target pre-sale. Target pre-sale diartikan sebagai target komunikasi pemasaran, komunikasi yang diperoleh dari usaha untuk mengkomunikasikan hasil yang akan meningkatkan kesadaran merek target konsumen, meningkatkan sikap mereka terhadap merek, dan lain sebagainya. Secara komparatif, menggunakan penjualan sebagai target untuk iklan tertentu. Artinya, target Markom secara harfiah digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan jumlah tertentu. Praktisi Markom dan akademi secara tradisional menolak penggunaan penjualan target yang tepat. Tetapi bagaimanapun juga, perspektif saat ini menyatakan bahwa memengaruhi penjualan harus selalu mewakili target Markom. Saya Anita Purnamasari akan menjelaskan mengenai pandangan tradisional atau tesis. Pandangan ini menyatakan bahwa menggunakan penjualan sebagai upaya penetapan target merek pada produk Markom adalah tidak sesuai. Dikarenakan pertama, volume penjualan merek selama periode tertentu merupakan konsekuensi dari faktor-faktor utama yang ada dalam iklan, promosi penjualan, dan elemen Markom lainnya, meliputi iklan ekonomi yang kuat, persaingan dan bauran pemasaran yang digunakan dalam merek, kualitas produk, dan lain-lain. Yang kedua, adanya respon penjualan dinilai mewakili target Markom yang tidak sesuai karena pengaruh Markom bagi penjualan biasanya tertunda atau terlambat. Contohnya, seperti iklan selama periode tertentu tidak mempengaruhi penjualan pada periode tersebut, melainkan pada periode selanjutnya. Pendukung sisi tradisional mengatakan bahwa sebuah kesalahan apabila menggunakan penjualan sebagai target Markom, karena pandangan mereka terlihat bahwa terlalu identik untuk menetapkan penjualan sebagai target Markom, dikarenakan efek Markom terhadap penjualan tidak bisa diukur secara akurat. Selanjutnya ada pandangan heretik atau antitesis. Analogi pandangan non-tradisional atau heretik ini menyatakan tujuan Markom bukan hanya untuk menciptakan kesadaran pada merek, melainkan menyampaikan pesan, mempengaruhi pengharapan konsumen, atau meningkatkan sikap konsumen terhadap merek, tetapi juga untuk menghasilkan penjualan. Jadi menurut pandangan ini, pengaruh Markom terhadap penjualan selalu dapat diukur kalau hanya samar-samar dan jelas. Pre-sales atau komunikasi penetapan target seperti meningkatkan kesadaran merek dinilai sebagai jelas-jelas salah atau precisely wrong. Hal ini berlawanan dengan pengukuran penjualan dinilai sebagai sesuatu yang benar-benar secara samar atau vaguely right. Pengikut perspektif VR dan PW menegaskan bahwa Markom tidak akan sukses kecuali penjualan dan pangsa pasarnya meningkat. Jadi jika satu-satunya pencapaian itu dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tetapi tidak meningkatkan penjualan, maka hal ini tidak efektif. Pandangan heretik dibagi menjadi dua,
yaitu pokok penetapan target dan alternatif yang mungkin. Untuk pokok penetapan target sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemilihan target dan keakuratan pengukuran. Sedangkan untuk alternatif yang mungkin dibagi menjadi dua, yaitu pemilihan target adalah benar atau salah, lalu ada keakuratan adalah jelas dan samar-samar atau tidak jelas. Lalu ada perspektif tanggung jawab atau sintetis. Walaupun tidak ada kepastian manakah di antara tradisional ataupun hieretik yang lebih benar pada suatu hal, yang pasti perusahaan, manajemen eksekutif, dan analisis keuangan adalah yang paling menuntut adanya pertanggungjawaban dari program Markom ini. Walaupun sulit untuk mengukur dampak Markom dalam penjualan secara jelas dalam kondisi adanya permintaan pertanggungjawaban yang sangat tinggi, ini sangat penting bagi agen periklanan dan komunikator penjualan lainnya untuk dapat mengukur sebisa mungkin bahwa program komunikasi pemasaran selama periode dan anggaran tertentu dapat menunjukkan peningkatan penjualan merek, pangsa pasar, dan role. Kembali kepada proses hierarki efek Markom. Peningkatan kesadaran merek akan menghasilkan peningkatan penjualan hanya jika dapat melalui anak tangga lainnya. Singkatnya, penilaian akan efektivitas harus dimasukkan, tetapi tidak dibatasi sebagai target pre-sales. Penetapan penjualan sebagai target kampanye Markom menjamin bahwa hasil akhir ini akan tidak dilalaikan. Penganggaran Markom. Penentuan penganggaran merupakan hal yang paling penting dalam keputusan Markom. Penganggaran adalah keputusan kritis karena usaha Markom seperti iklan yang harus banyak mengeluarkan biaya. Apabila investasi terlalu kecil dalam Markom, volume penjualan tidak akan maksimal dan keuntungan akan hilang. Dan apabila investasi terlalu banyak, pengeluaran yang tidak penting akan mengurangi keuntungan. Dilema yang dialami oleh brand manager adalah menentukan beberapa banyaknya biaya yang dibutuhkan. Apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit? Penganggaran bukan hanya satu-satunya keputusan penting dalam Markom, tetapi juga ini adalah hal yang paling kompleks, seperti yang harus ditentukan untuk memaksimalkan penganggaran dalam teori. Menurut teori, penganggaran dalam iklan dan elemen lain pada keputusan Markom merupakan proses yang mudah. Dengan memahami konsep penganggaran, yaitu investasi yang terbaik adalah bagaimana investasi tersebut dapat meningkatkan keuntungan. Asumsi ini mengarah kepada aturan yang mudah dalam penentuan anggaran. Investasi akan berlanjut selama pendapat marginal dari investasi lebih banyak dibandingkan biaya marginal. Berdasarkan pada ekonomi dasar, pendapatan marginal adalah selisih dari total pendapatan dan total pengeluaran. Tentunya, hasil ini dipengaruhi oleh efektivitas faktor bisnis, yaitu iklan. Memaksimalkan keuntungan akan diperoleh ketika MR sama dengan MC. Apabila MR lebih dari MC, maka keuntungan tidak akan maksimal, karena tingkat investasi lebih tinggi dari banyak keuntungan yang didapatkan. Sedangkan jika MC lebih dari MR, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Metode penganggaran analisis target dan tugas. Metode ini merupakan metode penganggaran iklan yang paling rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembuat keputusan atau pihak yang berkaitan dengan Markom harus menentukan peran iklan seperti apa yang diinginkan, sehingga setelah itu dapat ditentukan merek dan anggarannya. Peran itu harus ditentukan sesuai dengan target komunikasi. Tahapan dalam mengimplementasikan metode ini ialah, yang pertama, menetapkan target yang akan dicapai, seperti volume penjualan, pangsa pasar, dan target keuntungan. Yang kedua, menilai fungsi komunikasi yang harus dilakukan untuk mencapai seluruh target pemasaran. Yang ketiga, menentukan peran iklan dalam bauran pemasaran saat melakukan fungsi yang telah ditetapkan pada tahap kedua. Yang keempat, menciptakan tujuan iklan secara spesifik supaya dapat mengukur pencapaian target pemasaran. Yang kelima, menentukan anggaran berdasarkan estimasi pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan iklan. Singkatnya,
Metode penganggaran yang akan menggunakan analisis target dan tugas dibuat berdasarkan tujuan iklan yang jelas untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Selanjutnya, penganggaran melalui metode persaingan paritas. Metode ini menetapkan anggaran dengan mempertimbangkan apa yang dilakukan pesaing. Peluang perusahaan dalam mengambil kesempatan untuk merebut penjualan cari pesaing utamanya sebesar 10%. Berdasarkan anggaran yang dihabiskan oleh pesaing, perusahaan tidak melulu memutuskan untuk menghabiskan dalam jumlah yang sama, tetapi untuk melebihi jumlah pengeluaran pesaing. Pentingnya memperhatikan alokasi anggaran untuk iklan yang dihabiskan oleh pesaing tidak perlu ditekankan. Diperlukan pemahaman mengenai konsep pangsa pasar, share of market atau SOM, dan pangsa suara, share of voice atau SOV, dan memperhatikan setiap penghasilan dan pengeluaran iklan selama periode tertentu. SOV dan SOM sebenarnya saling berkolerasi. Merek yang mempunyai SOV lebih besar maka menghasilkan SOM yang besar juga. 4. Keadaan ilmu SOM atau SOV. Merek memiliki SOM yang rendah dan pesaing memiliki SOV yang tinggi. 2. Merek memiliki SOM yang relatif tinggi dan pesaing memiliki SOV yang relatif tinggi. Ketiga, merek memiliki SOM yang rendah dan pesaing memiliki SOV yang rendah. Keempat, merek memiliki posisi yang menarik, yaitu pangsa pasar yang tinggi, tetapi pesaing tidak agresif dan relatif memiliki SOV yang rendah. Kompetisi interferen atau campur tangan. Peran kompetisi interferen atau campur tangan sangat penting untuk menentukan anggaran iklan dengan melihat perilaku pesaing, terutama diberikan kepada iklan merek yang harus bersaing untuk menarik perhatian konsumen kembali. Dalam persaingan yang ketat ini yang dinamakan kompetensi interferen. Ada beberapa alasan mengapa merek yang sudah terkenal untuk kategori produk tertentu lebih rentan terkena campur tangan atau gangguan oleh iklan pesaing daripada merek yang belum terkenal. Ini menjelaskan mengapa merek yang memiliki SOM tinggi cenderung melebihi SOV, ketika SOV memiliki merek relatif melebihi SOM-nya. Teori psikolog yang disebut hipotesis encoding variability menjelaskan bagaimana iklan bisa menjadi pemasar yang cerdas. Hipotesis ini secara detail menjelaskan bahwa memori seseorang terhadap informasi akan meningkat ketika diberikan multikoneksi yang menghubungkan antara objek dengan berbagai jalan. Kesimpulannya, hampir semua pembuat keputusan dalam anggaran iklan menggunakan campuran dua metode daripada hanya bergantung dengan satu metode saja. Brand manager terkadang menemukan bahwa perubahan anggaran adalah penting dalam waktu kurun tertentu dengan melihat kondisi pasar. Banyak pengiklan menggunakan strategi yaitu menembak ketika bebek terbang. Artinya diperbolehkan untuk membuat anggaran yang besar dalam pembuatan iklan dan elemen markom lainnya apabila keadaan pasar dan situasi persaingan memerlukan hal tersebut. Intinya adalah penting untuk mendasarkan penentuan anggaran yang akan digunakan pada situasi pasar yang ada daripada tidak memperhatikan pasar sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.